Selamat petang saudara-saudari yang kekasih. Pada petang hari ini kita mengalami perjumpaan kembali pada masa pandemi setelah beberapa waktu lalu kita diizinkan untuk melaksanakan kebaktian tatap muka. Akan tetapi pada kenyataannya kita harus kembali berada dalam renungan. Semua itu kita imani sebagai suatu kehendak Allah yang harus kita terima. Kita berusaha untuk dapat mengalami kemurahan dan belas kasih-Nya sesuai dengan keinginan dan kepikiran kita, bahwa jika kita melaksanakan kebaktian-kebaktian di rumah Allah, maka itu akan menjadi lebih baik. Akan tetapi kenyataannya penderita positif COVID-19 makin hari bukan makin tambah. Saya ulangi, bukan makin kurang, tetapi semakin bertambah. Sehingga yang tadinya zona merah, oranye, kuning diharapkan menjadi hijau, tetapi kini keadaannya belum berubah. Kita berdoa mudah-mudahan Tuhan mengizinkan apa yang menjadi keinginan kita, kerinduan kita untuk dapat mengalami pertolongan, belas kasih, dan juga penyertaan di dalam kebaktian-kebaktian tatap muka dapat berlangsung. Akan tetapi hendaknya renungan pada petang hari ini tidak mengurangi hikmat, kepercayaan, iman, dan pengandalan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pada petang hari ini kita kembali dikuatkan dengan buah-buah pikiran di dalam nas Alkitab yang diambilkan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 6 sampai 27a. Firman Tuhan berkata demikian. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Para kasih Tuhan, nas Alkitab kita pada petang hari ini ditujukan kepada orang-orang di Korintus. Pada saat itu pemberitaan Injil yang dikerjakan oleh Rasul Paulus dan juga oleh teman-temannya banyak ditolak oleh orang-orang Yahudi yang terpelajar, yang mereka seorang pakar, seorang ahli, seorang filsafat, dan mereka menganggap sebagai orang-orang yang saleh, sehingga orang-orang ini berpendapat bahwa percaya kepada Yesus Kristus adalah suatu proses berpikir yang sangat sederhana, terlalu simpel untuk mencapai tingkat filosofi mereka. Orang-orang Yahudi yang berwawasan luas, mereka menginginkan bahwa kepercayaan kepada Yesus Kristus harus ada buktinya. Mereka harus memiliki dampak-dampak yang nyata. Sehingga kebenaran sebagai pengikut Yesus Kristus harus terwujud nyata di dalam implementasi kehidupan. Ya mungkin kalau Yesus itu bisa membuat mukjizat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa
Ya, ketika Yesus pertama melakukan mujizat di Kana adalah mengubah air menjadi anggur. Nah, bukti-bukti yang demikian oleh orang-orang Yahudi yang saleh, oleh orang-orang Yahudi yang berpengaruh, menuntut hal itu bisa terjadi. Hal itu bisa terbukti. Akan tetapi, Rasul Paulus merespon hal itu sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-16. Rasul Paulus mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita pada masa kini juga mungkin menganggap bahwa ketika kita melakukan kebaktian secara streaming, ketika kita melaksanakan renungan-renungan pada hari Rabu atau malam Kamis, merupakan sesuatu yang ya dianggap sebagai kelompok minoritas, sebagai orang yang, oh kamu tidak sepadan dengan kami, kamu tidak elegan, kamu tidak membuktikan iman kepada Kristus sebagai pemberani, sebagai orang yang memiliki kepercayaan dan pengandalan bahwa Yesus mampu mengubah segala sesuatunya. Tetapi marilah kita ingin pada hari ini kita memposisikan diri kita sebagai yang dipanggil oleh Allah. Apa makna panggilan yang terjadi dalam kehidupan kepercayaan kita? Bahwa kita terbilang sebagai orang-orang Kristen yang sederhana. Mungkin kita boleh dikatakan miskin dalam pengikutan. Maksudnya begini, pengikut Kristen kerasulan baru tidaklah banyak. Artinya kita miskin secara keanggotaan. Mungkin juga umat Kristen kerasulan baru kebanyakan orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang mungkin dibilang tidak terpelajar. Sehingga mungkin kita merasa malu sebagai orang Kristen kerasulan baru. Kita bisa saja merasa hina kalau saudara-saudari kita yang Kristiani melaksanakan kebaktian di gereja, sementara kita hanya melaksanakan kebaktian melalui streaming ataupun juga renungan-renungan. Sehingga keadaan-keadaan ini menyebabkan kita merasa tertawan. Akan tetapi para kasih Tuhan, Rasul Paulus berseru kepada mereka, kepada saudara dan saya, untuk kita memiliki keyakinan. Di dalam ayat ataupun juga di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26 di awal dikatakan, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Artinya para kasih Tuhan, bahwa kita dikuatkan, kita dihibur ketika kita menghadapi kenyataan dalam kehidupan kita bahwa kita dipanggil di dalam persekutuan gereja kerasulan baru. Kita menjadi milik Allah. Hendaknya kita merasakan rasa aman dan kita merasa bahwa kita pasti mengalami penyertaan Tuhan Yesus melalui perawatan para rasulnya. Sehingga kita merenungkan dalam kehidupan kepercayaan kita pada saat ini, apakah alasan ketika kita dipanggil untuk menjadi orang-orang Kristen, baik dulu maupun sekarang. Mungkin kita mengingat para
pionir Gereja Kerasulan Baru ketika mereka melakukan misi. Mereka mungkin juga mengalami penganiayaan, penolakan, penghinaan. Tapi pada kenyataannya saat ini mereka boleh mengalami penyertaan Tuhan yang dahsyat. Mereka boleh mengalami campur tangan dan pertolongan Tuhan yang nyata. Sehingga mereka menyadari bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus melalui para rasulnya untuk bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu adalah satu alasan utama kita, mengapa kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen Kerasulan Baru. Kita sadar, kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Dia yang kepadanya keselamatan kita bergantung. Dia adalah pengantara kita. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah manusia sejati dan Allah sejati. Saudara yang kasih Tuhan, untuk alasan itulah kita dipanggil oleh Allah untuk memberitakan kebaikannya, untuk memberitakan kasih-Nya. Karena Tuhan ingin menyelamatkan pendosa yang bertobat. Mereka yang berpaling kepada Allah, maka mereka akan memancarkan citra Yesus Kristus, yaitu mereka datang kepada para pendosa, kepada umat manusia yang kemudian menunjukkan belas kasih dan kemurahan. Sehingga setiap orang yang mau menerima orang yang diutus oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan atau menolong jiwa mereka, hendaknya mereka menyadari bahwa pada hakikatnya manusia ini pendosa yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan seorang penghibur, seorang yang mau untuk mendengar keluh kesahnya, menerima pertobatannya, seperti seorang anak yang menangis datang kepada ayah dan ibunya, dan kemudian mereka mendekap, memeluk ayah dan ibunya, dan kemudian mengalami ketenangan, ketentraman, dan juga keamanan. Disitulah, saudara yang kasih Tuhan, kita juga ingin menunjukkan kasih kita kepada sesama sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Kita tidak harus menjadi pemangku jawatan. Kita tidak harus menjadi seorang imam, penginjil, tetapi kita bisa mempraktekkan Injil itu di dalam kehidupan kita dengan mendekati sesama kita dengan kasih Tuhan. Maka kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita dapat kita nyatakan kepada sesama kita. Apa kasih Tuhan itu? Ya, jika saudara dan saya mengalami ketentraman, kedamaian, kenyamanan, keamanan, berlindung di dalam Tuhan Yesus, maka kita ingin mengajak mereka, sesama kita juga mengalami perasaan yang sama, keyakinan yang sama, iman yang sama seperti saudara dan saya. Ya, apapun passion kita, apapun talenta kita, apapun panggilan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan saudara dan saya. Mengapa demikian? Karena panggilan yang terjadi kepada seluruh umat manusia yang dilakukan Tuhan Yesus adalah tentang masa depan kita, yaitu kehidupan
kehidupan yang kekal. Saudara dan saya dipersiapkan sebagai yang sulung, sebagai pengantin, saya ulangi, sebagai calon pengantin perempuan Tuhan Yesus. Yang dipersiapkan untuk kita bersama-sama dengan Yesus memerintah dalam kerajaan damai. Oleh karena itu, pada saat ini marilah kita ingin memberitakan atau membawa Injil baik ini kepada sesama kita, baik yang hidup maupun yang mati. Itulah panggilan kita. Sehingga Yesus mengaruniakan kepada kita suatu sudut pandang yang melampaui penderitaan, kematian, kehinaan, kemiskinan, penderitaan, penolakan, dan tertawan. Oleh karena itu, para kasih Tuhan, segala sesuatu yang duniawi bersifat sementara. Akan tetapi, Dia, yaitu Yesus Kristus, memberikan kepastian akan hidup yang kekal dan menjadikan serta menjanjikan saudara dan saya sebagai ciptaan yang baru. Mari para kasih Tuhan, di dalam nas Alkitab kita dikatakan bahwa Paulus berkata, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Saudara kasih Tuhan, kita ingin menempatkan diri kita, berjuang memposisikan diri kita berada di dalam kebenaran kehendak Allah. Bukan berarti kita harus menjadi bodoh, kita menjadi orang yang terbuang, hina, dan miskin. Bukan demikian para kasih Tuhan. Artinya, ketika sesama kita menganggap kita bodoh karena kita mengikut Yesus Kristus, terimalah. Ketika kita tidak menjadi populer karena kita mengikut Yesus Kristus menjadi orang kerasulan baru, tetaplah kita menjadikan itu sebagai pilihan. Ketika kita dikucilkan, dihina oleh karena kita mengikut Yesus Kristus sebagai orang kerasulan baru, terimalah. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus untuk kita dapat menghargai kehidupan kita. Bagi orang dunia kita bisa ditolak, kita dianggap bodoh, kita dianggap tidak berpengaruh terhadap pengikut ataupun juga mempengaruhi orang banyak. Tetapi marilah kita ingin bahwa hidup kita hanya dapat berkenan kepada Allah. Itu keinginan kita. Itu yang kita perjuangkan, itu yang kita lakukan. Bagaimana Pak kasih Tuhan? Untuk kita berkenan kepada Allah tidak butuh kepopuleran, tidak butuh pengaruh kita, tidak butuh kecerdasan kita, tidak butuh kehebatan kita, tidak butuh kekayaan kita, tidak butuh segala sesuatu yang bersifat duniawi. Apakah kemudian kita salah ketika kita menjadi kaya, ketika kita menjadi berpengaruh? Semua itu tidak ada yang salah jika apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk berkenan kepada Allah. Jika itu adalah panggilan Tuhan atas kehidupan kita, untuk kita menyatakan kasih Allah kepada sesama kita. Sekali lagi para kasih Tuhan, kita ingin menyadari bahwa Allah memilih kepada mereka yang telah ditetapkan dari semula. Sehingga setiap orang yang menyadari keberadaannya sebagai yang dipanggil oleh Allah
maka mereka di dalam kemenurutan, di dalam kesetiaan, dan juga pengikutan senantiasa tunduk dan taat untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Israel dipilih sebagai sebuah bangsa bukan karena mereka bangsa yang kuat ataupun bangsa yang besar. Tapi dalam Ulangan dikatakan bahwa bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Itulah alasan mengapa Allah memilih Israel menjadi bangsa yang dikasihinya, dipeliharanya menjadi satu bangsa yang besar. Allah adalah kasih, itu adalah merupakan suatu fokus kita. Kasih Allah adalah tindakan-tindakan Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menghiraukan akan kegagalan-kegagalan ataupun juga ketidakpopuleran atau mungkin minoritas kita untuk menghalangi panggilan Tuhan, untuk kita dipakai sebagai alatnya. Tetapi mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimanakah saudara dan saya merespon panggilan Tuhan ini? Sebagai contoh, untuk menjalani kehidupan iman, kasih dan ketaatan akan menjadi suatu ungkapan pengertian yang mendalam akan kasih Tuhan. Janganlah kita pernah lupakan bahwa Allah membangkitkan dan menyelamatkan pendosa yang telah Ia panggil. Oleh karena itu, sadarilah bahwa saudara dan saya adalah yang dipanggil oleh Allah. Dinyatakan kasih-Nya ke dalam kehidupan saudara dan saya. Dan pada akhirnya kita juga ingin memancarkan kasih Allah itu kepada sesama kita. Biarlah damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan kita dan juga sesama kita. Dan pada akhirnya kita bersama-sama berkenan kepada Allah pada hari Tuhan datang, kita menjadi pengantin perempuan Tuhan dan yang sulung. Amin.